هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Mempererat silaturahmi, kita berhalal bihalal setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan. Ini di bulan Syawal, ini adalah kebiasaan yang selalu dilakukan oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Kegiatan ini tentu harus kita apresiasi, ini sebagai inisiatif ya. Tiap tahun memang para ibu-ibu kita yang ada di Jamaah Ansor Taufik selalu berinisiatif ya dalam kegiatan-kegiatan untuk menumbuh kembangkan kekuatan silaturahmi di antara kita, sehingga tentu kami dari Badan Takmir Ansor Taufik mengucapkan banyak terima kasih juga kepada remaja masjid yang tentu dari operasi memang semua selalu yang muda-muda remaja masjid sehingga ini boleh terlaksana. Ada yang baik di Ramadan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kebiasaan kita menahan nafsu makan dan syahwat. Artinya kalau di puasa barang halal ditunggu waktunya sampai maghrib, otomatis barang haram tidak mungkin kita makan, kita lakukan. Kemudian kebiasaan kita bersedekah memberi buka puasa, artinya bersedekah itu terus berjalan. Kebiasaan membaca Al-Quran terus berjalan. Kebiasaan bangun tahajud karena langsung itu ikuti oleh subuh. Ya, kebiasaan beriktikaf, kebiasaan baik orang jaga dan pelihara, praktekkan di bulan Syawal ini. Ini lembaran putih yang telah dapat Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Itu ibu-ibu so 14 hari kalau ada titik-titik noda kecil semua galau. Jadi mari orang jaga pertahankan. Ya, makanya saya bilang ini yang terakhir, paket terakhir ke-9. Jadi yang utama itu jangan kita bersilaturahmi saling maafkan, tapi ibadah tidak kita pelihara dan kita tidak jaga. Nah, kalau sudah setelah kita mantapkan hal itu, kita genapkan dengan silaturahmi. Tadi ada ayat bacakan oleh Ananda tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu adzim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Allah menyukai orang berbuat baik. Pada surah Al-Baqarah 183 perintah puasa, ujungnya la'allakum tattaqun. Kemudian ini perintah untuk segera minta ampun pada Allah, kemudian menahan marah, memberi infak sedekah, kemudian memaafkan, juga mendapatkan gelar takwa. Jadi takwa itu implikasinya sangat besar, sangat luas. Karena takwa kalau salah cuma jadi takwa. Takwa itu ampas. Itu mendapat ampas bikin apa? Ya. Jamaah sekalian, kita berbicara tentang manusia. Manusia ini adalah the best human in the world. Manusia terbaik di dunia. Kenapa terbaik? Nah, mari kita ambil kata-kata seorang ulama besar, Imam Al-Mawardi, dalam bukunya yang berjudul Adabuddin wad Dunya, adab agama dan adab di dunia. Apa yang beliau katakan?
Allah menciptakan malaikat akal tanpa nafsu. Allah menciptakan binatang nafsu tanpa akal. Namun manusia diciptakan Allah memiliki keduanya, yakni akal dan nafsu. Seandainya manusia menguasai nafsunya, lebih mengutamakan akal daripada nafsu, maka dia akan lebih baik dari para malaikat. Dan apabila sebaliknya dia nafsunya menguasai akalnya, maka dia akan lebih buruk daripada binatang. Ini berkaitan semua dengan kemanusiaan. Ya. Orang biasa cuma bilang maaf. Kalau cuma maaf itu kecil sekali, nomor berapa. Tapi itu jangan menyinggung, ya. Jangan berbuat kejahatan, jangan berbuat kemungkaran. Itu besar-besar. Ya. Manusia itu sensitif. Ya. Ini ada kaum Kristiani di sini. Kalau dalam Islam, batas tidak batogor sapa itu 3 hari. Kalau di kaum Kristiani tidak salah, saya dengar pendeta bilang waktu itu ada ceramah pendeta ustaz saya salah satunya, karena banyak yang hadir agama-agama, ya. Dia bilang kalau di Kristen itu hanya sampai 1 hari matahari terbenam, betul bu? Iya, saya dengar begitu. Lebih cepat, orang 3 hari. Ya. Jadi kalau 1 hari saya dengan mai tua dapat tahan, hari kedua baku tahan, hari ketiga mana tahan dah. Jadi tapi lebih bagus cepat lebih bagus. Jangan Ustaz baru 1 hari kok, masih ada besok. Jangan. Siapa tahu orang mati besoknya. Nah, karena itu Nabi bilang begini, sebaik-baik manusia apabila dia merasa salah segera minta maaf, dan apabila dimintai maaf segera maafkan. Kalau orang di kampung saya baku saya rumah, so 5 kali hari raya, patah kalau patah. Anak itu so baku pergi datang, orang masih baku makan. Sebenarnya kalau ambil pelajaran, ambil dari anak-anak. Saya sering lihat anak-anak karena mengajar anak kecil dulu. Baku pelungku, baku bagai merah-merah. Kira-kira 2-3 menit sebaku pulau orang. Orang tua ada begitu. Gengsi. Ya, sebenarnya pelajaran ada sama anak-anak. Karena itu Allah mengatakan dalam satu hadis akan Allah, hadis Nabi, Innallaha yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupamu, bentukmu, ganteng cantikmu dan fisikmu, tapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Mari ibu-ibu, orang fisik ini terdiri dari kepala, mata, telinga, hidung, gigi, puru, leher, semua. Tapi kenapa cuma satu yang menjadi sentra pada tubuh manusia? Apa itu, Bu? Bapak, apa itu? Heart. Iya, my heart is bad. Kalau orang Manado bilang, hatiku adalah beton. Bed itu beton, singkatan dari beton. Iya. Patah kalau patah, ya. Jadi kunci sentra pada manusia itu adalah hati. Karena itu ada ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa yang terungkap dalam bahasa hari-hari. Ibu pasti tahu, di sekolah ibu, di kantor ibu, di tetangga ibu pasti bilang, itu ibu hati do baik-baik, itu bapak hati do baik-baik. Jangan mau bilang itu ibu buku-buku baik-baik, bapak talinya baik-baik. Tapi hati barang yang tidak kelihatan. Makanya hati itu arti bolak-balik. Kolbun bolak-balik. Pagi lain, siang hari, malam hari lain, lain. Ya. Jadi hati niat dari rumah mau datang silaturahim dan mendengarkan ceramah. Pasang hati itu baik-baik. Karena hati ini mahal harganya. Sepanjang orang masih dihargai hatinya, sepanjang itu orang masih dihormati.
Saya bilang halal bihalal sebenarnya bukan hanya milik umat Islam. Kalau diartikan halal bihalal itu milik semua manusia. Dan halal bihalal bukan nanti setahun sekali, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baku dapat assalamualaikum, selamat pagi, tabiat, good morning, good afternoon, terakhir goodbye. Ya. Biasanya begini, assalamualaikum, tanya ada rokok? Ada. Itu kasih rokok. Itu semua halal bihalal itu. Nah, luar biasa. Kalau mau cari alternatif lain membuat orang paham tentang kasih sayang ini luar biasa. Mari saya ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau ini biasa kalau siang tidur di bawah pohon kurma. Ya, beliau pohon kurma duduk-duduk babak guling ada angin seperti. Ada seorang raja mengatakan, siapa yang berani membunuh Muhammad, membawa kepalanya hidup atau mati, akan kuberi hadiah 100 ekor unta. Gadis cantik, uang banyak. Satu orang angkat tangan. Nah, gitu. Namanya Daksur. Dia tahu Nabi Muhammad dia tidur di bawah pohon kurma. Maka dia ambil kuda dengan pedang. Ketika dia mau potong sama Nabi Muhammad, hai Muhammad, seandainya aku bunuh kau hari ini, siapa yang akan menolongmu? Dia jawab, Allah. Terlepas DPP. Nabi Muhammad ambil. Daksur, kalau anak bunuh Pak ente hari ini, siapa yang akan menolong? Tidak ada kecuali engkau. Apa kata dia? Napa beda kumpulan. Dia kasih. Coba kau turun. Oh, pas-pas terdapat habis kadang. Nabi Muhammad saya kumpul. Sementara ditunggu oleh raja dan pasukan-pasukannya, kumlari ini pula tadi. Langsung dia bicara. Hai raja dan seluruh pasukan yang hadir ini, akan kusampaikan, siapa yang berani membunuh Muhammad, lawan dulu saya. Hah? Pas ada orang berontak di situ, dia bilang, loh kok Odito? Nah gitu. Siapa pun begini. Bayangkan jamaah sekali, sedang ditunggu. Ini orang pintar main pedang. Tapi apa? Ketika Rasulullah punya hati baik, itu hati baik itu penting sekali. Ibu tidak bisa dapat di toko DP alat. Hanya dapat di ceramah, di sembahyang, di zikir, baca Quran, langsung Allah. Tapi kalau yang tidak baca Quran, tidak pernah sembahyang, maka hatinya keras. Dengar ceramah cuma cerita di tempat lain, di sini enggak. Sehingga dia paham agama itu seperti luar biasa. Saya aku janji Pak Imam, memang jangan lama-lama. Masih ada waktu sedikit. Saya bilang azan di jam 12. Saya ingat 2-3 tahun turun jadi waktu dapat begini. Biasa juga ceramah di mana-mana, biasa laris manis, ini sudah karena keadaan begini. Alhamdulillah Pak Imam bilang yang ketua remaja waktu tiba saat Pak Abdul Arifin tadi ya, yang saya ketemu pertama, baru remaja Pak Imam melalui telepon. Alhamdulillah ada prakarsa. Iya. Bayangkan kalau orang ini aman nyaman hidup di dunia luar biasa. Ada kalimat yang berbunyi begini dalam hadis qudsi. Bapak Ibu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi bernama manusia. Nah ingat, manusia. Tidak bilang orang Islam, orang Islam, tapi manusia. Sayangilah yang di muka bumi bernama manusia, maka yang di langit akan menyayangimu, yaitu Allah SWT. Sampai ayat Al-Quran ada mengungkapkan tentang betapa menjaga diri untuk terbuat hal-hal yang memutuskan silaturahim. Orang bisa putus silaturahim karena gara-gara batas tanah, gara-gara rumpu jatuh di sebelah rumah, gara-gara utang. Ya, orang bisa membunuh karena utang. Putus silaturahim tidak apa marah dia utang dia bayar, berhenti dia berbicara dia. Nah itu jalan yang salah. Ada ayat Quran mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Saya artikan saja. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, janganlah satu kelompok, janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Boleh jadi yang diolok-olokkan itu lebih baik dari yang mengolok-olokkan. Itu umum, ada laki-laki, ada perempuan, ada remaja. Baru ada khusus.
Wahai perempuan-perempuan, di kalimat lanjut ayat itu, janganlah perempuan-perempuan ini mengolok-olokkan perempuan-perempuan yang lain. Begitu di dalam terjemahan. Karena boleh jadi yang diolok-olokkan lebih baik daripada mengolok-olokkan. Mengapa Allah ingatkan perempuan? Karena kebanyakan memang wanita itu banyak itu. Carlota, iya. Kalau Carlota baik-baik, tidak apa-apa. Jadi itu dijaga. Kemudian disebutkan dalam ayat berikut, janganlah kalian menggunjing, memanggil dengan nama yang buruk, iya. Kemudian dan sebagainya.